Puji Tuhan. Shalom. Saya mengucapkan Gong Si Facai buat semua. Nanti angpaunya saya transfer via WA ya. Saya transfer via WA. Nanti kalau mau dicairin ke counter HP masing-masing, jangan lupa bawa boxnya sama chargernya. Cairinnya gitu aja gampang. Ya, saya transfer nanti via WA. Oke? Ya. Nanti sore malam silakan ke counter HP masing-masing. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saya nggak ngerti tapi saya yakin ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Dari malam saya bergumul, tapi Tuhan nuntun saya pada satu kisah, satu cerita. Hari ini mungkin kita bercerita ya, masuknya dalam seperti kita khotbah dalam bentuk cerita. Coba kita lihat, tapi saya percaya kalau saudara menyimak baik-baik, kita semua akan diubahkan. Amin. Sekarang sama-sama kita buka di 1 Samuel 4, mulai dari ayatnya ke-1 sampai dengan 22. 1 Samuel 4 ayat 1, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Tolong Israel. simak baik-baik semuanya. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22 ya. 1 Samuel 4 ayat 1, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Iya. Lihat ya, terus ini ada peperangan. Orang Israel berkemah di dekat Ebenezer, orang Filistin berkemah di dekat Afek. Terus 1 Samuel 4 ayat 2. terima kasih. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. Lihat, begitu bertempur, orang Israel ternyata kalah dari orang Filistin. Menewaskan Yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. ya, 4.000 orang tewas, orang Israel. Terus lanjutkan. 1 Samuel 4 ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Lihat ya, ini pertanyaan orang Israel. Kenapa Tuhan memukul kalah kita pada hari ini? Terus, Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. lihat ada ide. Ada ide. Apa? Hayo kita ambil tabut perjanjian dari Silo, karena kalau ada tabut kita pasti menang. Terus, 1 Samuel 4 ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. perhatikan baik-baik. Anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di dekat tabut itu. Dengan keyakinan penuh, kalau tabut itu diambil, tabut itu dibawa perang, pasti mereka menang. Terus lanjutkan. 1 Samuel 4 ayat 5. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Lihat ya, bersorak sampai bumi bergetar. Lihat, luar biasa. Semangatnya untuk berperang. Tapi lihat apa yang terjadi, ayat 6. 1 Samuel 4 ayat 6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka
bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu. Lihat, begitu orang Filistin tahu tabut Tuhan ada di sana, takut gak mereka? Terus 1 Samuel 4 ayat 7, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. lihat, belum pernah terjadi. Terus apa yang terjadi? 1 Samuel 4 ayat 8, celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Lihat, mereka percaya loh orang Filistin. Mereka percaya siapa yang dapat menolong kita dari Allah yang sangat dahsyat ini. Terus lanjutkan. Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Lihat, mereka tahu sejarah. Kalau orang Mesir itu dihajar dengan berbagai tulah di padang gurun. Terus 1 Samuel 4 ayat 9, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin. lihat nih, orang Filistin yang ngomong nih. Ayo, berlaku seperti laki-laki. Jangan kayak banci lu. Ayo, kayak laki-laki. Terus Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. kita nggak boleh jadi budak orang Ibrani. Terus seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. ayat 10. 1 Samuel 4 ayat 10, lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. 30.000 mati. Udah ada tabut belum? Udah ada tabut? Kalah nggak? Kalah. Terus 1 Samuel 4 ayat 11, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. lihat, tabutnya dirampas sama orang Filistin, anak-anak imam Eli, Hofni dan Pinehas mati terbunuh. Ini orang Israel dipermalukan luar biasa. Terus lanjutkan. 1 Samuel 4 ayat 12, seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Lihat ya, lihat. Seorang dari suku Benyamin lari. Terus 13. 1 Samuel 4 ayat 13, ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Lihat, begitu datang kabar, seluruh kota teriak. Apa yang terjadi? 1 Samuel 4 ayat 14, ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Terus 15. 1 Samuel 4 ayat 15, Eli sudah 98 tahun Umurnya 98 tahun, dan matanya sudah bular, matanya sudah nggak bisa melihat lagi. Matanya sudah buram. Terus sehingga ia tidak dapat melihat. 16. 1 Samuel 4 ayat 16, kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya, anakku? Bagaimana keadaannya, anakku? Terus lanjutkan 17. 1 Samuel 4 ayat 17, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Waduh, malu besar terjadi. 18. 1 Samuel 4 ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Iya. Terus
sebab telah tua dan gemuk orangnya. Eli ini terkenal gemuk dan tua. Buram lagi matanya. Begitu dia dengar tabut Allah dirampas, dia jatuh, batang lehernya kena, tewas. Terus 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. lihat, 40 tahun dia memerintah atas hakim orang Israel. Terus 19, 1 Samuel 4 ayat 19. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin. lihat. Dia duduk berlutut langsung bersalin, enggak pakai sesar-sesar. Langsung brojol. Keluar tanpa bidan. Terus Sebab ia kedatangan sakit beranak. iya 20. 1 Samuel 4 ayat 20. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. 21. 1 Samuel 4 ayat 21. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Iya. 22 yang terakhir. 1 Samuel 4 ayat 22. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Iya, Ikabod artinya kemuliaan Allah telah pergi dari kita. Tolong disimak baik-baik. Kisah ini diawali dengan terjadinya krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan setelah Musa dilanjutkan oleh Yosua. Yosua dilanjutkan oleh hakim-hakim. Israel ditaklukkan oleh bangsa-bangsa dari Kanaan. Israel masuk ke Kanaan, Israel menaklukkan Kanaan lewat kepemimpinan seorang Yosua. Tapi kemudian di peristiwa hakim-hakim, saudara bisa lihat, Israel ditaklukkan terus-menerus oleh orang-orang Kanaan. Dan kemudian setelah krisis kepemimpinan itu, di akhir peristiwa hakim-hakim, ini dikarenakan orang Israel hidup di dalam dosa. Jadi saya bilang sama saudara, kalau saudara hidup dalam dosa, pasti saudara terbuang dan pasti saudara hidup dalam kekalahan. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara hidup dalam dosa, pasti terbuang dan pasti kalah. Setelah hakim-hakim, Israel dipimpin oleh seorang imam namanya Eli yang memiliki 2 anak, yaitu Hofni dan Pinehas. 2 anak ini melakukan tugas keimaman yang tidak benar. Saya ulang sekali lagi, Hofni dan Pinehas melakukan tugas imam dengan tidak benar. Kalau sekarang saya sebutnya pendeta yang tidak benar. Para gembala-gembala pandir. Penyunat-penyunat palsu kalau Paulus bilang. Saudara bisa lihat di 1 Samuel 2 ayat 12 sampai dengan ke-17. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Lihat, anak laki-laki Eli adalah orang dursila. Terus? Mereka tidak mengindahkan Enggak Tuhan. pusing sama yang namanya Tuhan. Walaupun mereka melayani Tuhan. Sekali lagi, walaupun mereka melayani Tuhan, mereka enggak pusing dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen hari ini melayani Tuhan tapi enggak pusing dengan Tuhan. Dosa jalan terus. Kejahatan jalan terus.
Semua yang nggak benar, jalan terus. Terus, 1 Samuel 2 ayat 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. oke, lihat ya. Waktu ada persembahan, korban sembelihan, dia makan korbannya. Terus, dia nggak takut sama Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 14, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Nggak bisa. Daging itu untuk Tuhan. Diambil buat imam, nggak bisa. Terus, Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. semua orang Israel yang datang ikut dalam dosa mereka. 15. 1 Samuel 2 ayat 15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. 16. 1 Samuel 2 ayat 16, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Terus, Maka berkatalah ia kepada biar orang Tuhan itu, makan dulu. Baru kamu makan sisanya. Tuhan makan dulu. Tapi Hofni dan Pinehas tidak melakukan itu. Dia ambil dulu bagian dia. Sisanya baru dia kasih ke Tuhan. Terus, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. lihat ayat 17. 1 Samuel 2 ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Lihat ya, banyak sekali dosanya. Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Terus lanjutkan di ayat 22. Lanjutkan di ayat 22 sampai 25. Makanya saya bilang, saya berusaha menjelaskan dengan alur cerita dulu. Nanti kita akan masuk ke intisarinya. Kalau mau tahu judul khotbah hari ini apa? Mungkin saya ngomongnya dalam bahasa Inggris, gak apa-apa ya. Idol of believers. Berhala kaum percaya. Terus, 1 Samuel 2 ayat 22, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. lihat, ya berzina pintu gerbang pertemuan. Dia melakukan hal-hal yang dursila. Maaf, di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan dia melakukan hal-hal yang sepertinya tidak ada takutnya sama Tuhan. Bahaya luar biasa. Terus 1 Samuel 2 ayat 23, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. lihat. Kamu kenapa sih kamu melakukan itu? Terus ayat 24. 1 Samuel 2 ayat 24, janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Lihat ya, lihat. Ini kuncinya. Kamu menyebabkan orang-orang percaya melakukan kejahatan. Buahnya apa? Buahnya tadi. Kekalahan, dipermalukan, kematian, buahnya itu. Jadi ini dosa-dosa Hofni dan Pinehas dibawa ke orang Israel ditarik untuk mengalami kekalahan
dan kehilangan. Terus ayat 2. Terus 1 Samuel 2 ayat 25. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara ayo baginya? lihat, kalau seseorang berdosa kepada yang lain, Allah yang mengadili. Tapi kalau kita bersalah sama Tuhan, nggak ada perantaranya. Puji Tuhan kita ada perantara hari ini, Yesus. Tapi jangan permainkan dia. Sekali lagi, jangan permainkan dia. Terus, Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. lihat, Tuhan membuat mereka mati. Jadi udah ngerti ceritanya, rangkaiannya? Jelas gak? Ya, apa hubungannya dengan berhala kaum percaya? Sekarang kita bahas sama-sama. Israel jatuh dalam kondisi yang paling bawah. Paling bawah. Ada peperangan antara Israel dan Filistin. Yang saudara harus simak dulu, tabut janjian. Tabut perjanjian, bahasanya, bahasa Inggrisnya apa? Ark of Covenant. Yang artinya tabut perjanjian. Perjanjian sama siapa? Siapa yang bikin perjanjian? Lihat. Tabut perjanjian. Yang artinya perjanjian. Tabut perjanjian melambangkan kehadiran Allah. Mereka tidak bisa menyeret Allah kemanapun, kesana kemari untuk meraih kemenangan. Saya ulang sekali lagi, orang-orang berdosa tidak bisa menyeret Allah kesana kemari. Bahkan kita pun tidak bisa menyeret Allah kesana kemari demi meraih keuntungan-keuntungan kita. Tidak bisa. Kita nggak bisa seret-seret Tuhan demi keuntungan kita. Kita nggak bisa menyeret-nyeret Tuhan demi kemenangan. Tanpa mereka sendiri bertobat, Ingat, tabut perjanjian adalah perjanjian antara Allah dengan Israel, dengan kita. Yang artinya ada dua belah pihak, yaitu Allah dengan manusia. Saudara mau menyeret Allah ke sana kemari, sementara saudara melanggar perjanjian dengan Allah. Tuhan bilang, sorry, kamu gak bisa seret aku, sementara engkau hidup semaumu. Saya ulang sekali lagi, gak peduli saudara mau pelayanan kayak apapun, gak peduli. Kalau engkau hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat, saya ulang sekali lagi, tidak ada kemenangan yang akan kau hadapi. Saya ulang sekali lagi, gak bakal saudara mengalami hari-hari baik. Saudara tidak akan mengalami kemenangan, bahkan kematian dan kehancuran. Lu mau nyeret Tuhan kemanapun, gak bisa. Kenapa? Lu hidup dosa kok. Saya cuma bilang sama saudara, kalau saudara punya telinga, tolong dengar. Tolong dengar baik-baik. Saya ngomong begini tujuannya satu, saya bertobat, saudara bertobat, kita semua bertobat. Kita semua berubah. Janji Allah, saudara lihat di Mazmur 25 ayat ke-10. Ini ada satu perjanjian, tabut melambangkan satu perjanjian antara Allah dengan manusia. Kenapa orang Israel bisa mengalami kemenangan di Yeriko? Kenapa sungai Yordan bisa terbelah? Kenapa? Karena mereka berjalan dalam pimpinan Tuhan. Betul nggak? Kenapa ini bisa mengalami kekalahan? Karena Tuhan tidak berjalan bersama mereka. Mereka kalah. Nggak ada pendosa yang hidup dalam kemenangan. Sekali lagi, nggak ada pendosa yang hidup dalam kemenangan. Nggak ada. 25 ayat 10, Mazmur 25 ayat 10.
Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang Yang berpegang berpegang pada perjanjiannya perjanjiannya. dan peringatan-peringatannya. Kalau saudara berpegang pada perjanjian itu, saudara akan mengalami masa yang indah dalam hidup saudara. Sekali lagi nih, contoh perkawinan. Contoh perkawinan. Saya mengikat perjanjian dengan istri. Kalau saya menjaga perjanjian antara saya dengan istri, simak ya. Kalau saya menjaga perjanjian saya dengan istri, untuk hidup setia, untuk menjadi suami yang baik, saya dan istri akan mengalami hari-hari baik dalam hidup kita. Tapi kalau saya nggak benar, saya mengingkari perjanjian saya, apakah ada damai sejahtera di dalam rumah tangga? Nggak ada. Sorry, bisa ngerti nggak sampai sini? Bisa. Jadi tabut perjanjian adalah perjanjian dua belah pihak. Sekarang lihat, Mazmur 18 ayatnya ke-31. Salah. 30. Ya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Jalannya itu sempurna. Terus? Janji Tuhan adalah murni. Janjinya murni. Terus? Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dia akan menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kalau kamu tidak berlindung padanya dan kamu mengalami masalah, itu salah siapa? Salah sendiri. Israel memaksa Tuhan memberi kemenangan. Saya ulang sekali lagi. Israel memaksa Tuhan memberi kemenangan dengan membawa lambang Allah. Lambang kehadiran Allah mereka bawa. Mereka ingat Yosua kalahin Yeriko. Mereka ingat Sungai Yordan bisa terbelah. Tapi kondisinya jauh berbeda. Dulu mereka dipimpin Allah, sekarang siapa yang memimpin mereka? Lihat ya, banyak orang Kristen hari ini seperti ini. Di masa lalu bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. Tapi jika saudara sekarang hidup dalam dosa, tidak bertobat, bagaimana jadinya kita hari ini? Enggak bakal bisa. Kita sering bermaksa Tuhan berperang dengan cara yang sama. Dulu saya alami Tuhan, dan Tuhan melakukan ini. Sekarang bagaimana? Tidak bisa. Tuhan selalu bekerja dengan cara-cara yang berbeda. Paham nggak? Saudara harus masuk dalam alam rohani dengan cara yang sama, tidak bisa saudara mengalaminya. Saudara harus masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani dan saudara akan mengalami peperangan dengan cara yang berbeda-beda. Contoh gini nih, contoh. Berapa kali kita retret, Tuhan pakai cara misalnya kita berdua. Tuhan pakai lagi cara berbeda tahun depannya, gimana caranya? Together we strong, cari dana, jual beli. Tahun ini berbeda lagi, tiap tahun itu berbeda. Dan bagaimana juga cara Tuhan mencukupi sewa gedung ini. Tiap tahun caranya berbeda. Pernah Tuhan bilang, telepon si A, saya telepon. Tapi saya bilang, Tuhan kalau boleh jangan lagi deh, telepon-telepon gitu. Pernah Tuhan suruh telepon, dan terjadi. Tapi Tuhan tidak begitu lagi. Caranya berbeda-beda. Kita harus masuk dalam alam rohani. Karena Tuhan berperkara dengan kita dengan cara yang berbeda-beda. Kita, simak ya, kita nggak bisa kunci Tuhan dengan satu cara. Nggak bisa. Tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan. Kita nggak bisa andelin orang yang dulu pernah dipakai Tuhan untuk tolong kita.
Tuh kita nggak bisa andelin orang yang dulu pernah dipakai Tuhan untuk nolong kita. Nggak bisa. Saudaraku simak baik-baik. Kesalahan orang Israel adalah mengobati sakit mereka, yaitu dosa-dosa mereka, dengan painkiller. Saya punya borok misalnya. Saya mengobati dengan minum paracetamol untuk ngilangin rasa sakitnya. Tapi ini tidak menyembuhkan. Itu cara orang Israel mengobati luka-lukanya, mengobati sakitnya dengan painkiller. Bukan obati penyakitnya, yaitu bertobat. Itu kuncinya sebenarnya. Kuncinya apa? Kuncinya bertobat. Israel bertobat, saudara bertobat, saya bertobat. Kuncinya itu. Banyak orang Kristen mau dapat berkat, mau dapat kemenangan, mau diberkati, siap diberkati, mau dapat kemenangan, tapi nggak mau bertobat. Itu sama dengan mengobati sakit dengan painkiller. Saya ulang ya sekali lagi ya, tolong buka telingamu lebar-lebar. Banyak orang Kristen hari ini mau diberkati, mau dapat kemenangan, tapi nggak mau bertobat. Itu sama mengobati sakit dengan painkiller. Dan nggak bisa. Mereka memaksa Tuhan, mereka menjadikan tabut sebagai lambang berhala mereka. Tapi sayang, mereka tidak menghargai kehadiran Allah. Mereka jadikan tabut hanya sebagai lambang berhala mereka. Kalau ada tabut pasti gue menang. Selama ada tabut pasti gue menang. Tapi nggak mau mengerti dari esensi dari rohaninya tabut itu. Nggak mau hormati kehadiran Allah. Nggak mau menghormati kehadiran Allah. Sorry, maaf semuanya. Maaf semuanya. Kalau saudara nggak menghormati kehadiran Allah di tempat ini, saudara sibuk dengan HP di tempat ini, sorry, maaf saya bilang, jangan harap lu diberkati. Sorry, maaf. Yuk bertobat deh semua. Kita cari Tuhan yang benar. Amin. Kita harus tahu esensi dari kehadiran Allah. Bukan masalah tabutnya. Tapi percuma ada tabut kalau kita nggak menghormati perjanjian dengan Allah. Tabut itu akan jadi berhala. Betul nggak? Tabut itu akan jadi berhala. Tolong disimak baik-baik ya. Tolong disimak baik-baik. Setiap manusia itu penyembah berhala. Setiap manusia adalah penyembah berhala. Kita sering menyembah yang baik, yang bukan Allah. Betul gak? Saya ulang, semua manusia itu penyembah berhala. Kenapa? Karena kita sering menyembah yang baik, yang bukan Allah. Baik, tapi bukan Allah. Contohnya apa? Kita lihat di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 20. 12 ayat 30 dan 31. Markus 12 ayat 30. Saya berharap Kasihilah saudara Tuhan bisa Allahmu ngerti nih. Terus? dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lihat ya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap
macam-macam di situ. Terus ayat 31-nya. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua Yang pertama ialah mengasihi Allah. Yang kedua mengasihi sesama. Terus kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. lihat ya. Lihat. Setan tidak menawarkan yang buruk. Setan tidak menawarkan yang buruk. Dia cuma menyelewengkan apa yang tampaknya baik. Jadi semuanya jadi disorder love. Cinta yang salah tempat. Contohnya apa? Gini, bingung ya? Gini, pertama, kasih Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasih sesamamu. Disorder love tuh begini, kita mengasihi sesama lebih dulu, Tuhan next. Itu berhala. Bisa paham gak sih? Paham? Setan gak menawarkan yang buruk loh. Lu sembah tuh patung, enggak. Kita orang percaya kita gak disuruh nyembah patung, enggak. Tapi Tuhan, setan cuma celewengin kita. Supaya kita menempatkan sesama lebih dulu, Tuhan yang next sih. Ini yang namanya disorder love. Kita cintai sesama dulu, baru Tuhan. Porsi keluarga di atas Tuhan. Kita lebih cinta berkat Tuhan dibanding Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kita bisa lebih cinta berkat Tuhan daripada Tuhan. Sehingga kita lebih senang dengar firman yang membuai. Bisa paham gak? Bisa? Kita bisa menempatkan sesuatu yang kita lihat di samping kiri kanan kita. Itu di atas Tuhan. Kita lebih senang habiskan waktu. Kita lebih senang habiskan waktu pada hal-hal lain. Dibanding dengan Tuhan dalam doa. Ngerti tidak? Ketika saudara lebih senang menghabiskan waktu pada hal-hal lain, hiburan-hiburan, daripada mendekat dengan Tuhan dalam doa. Itu disorder. Lihat ya. Seks jahat dah. Seks jahat dah. Kalau seks jahat, Tuhan nggak bakal Tuhan nggak bakal bilang beranak cucu. Emang kedip aja bisa hamil? Nggak bisa. Seks tidak jahat, tapi ketika seks di luar kebenaran, seks jadi jahat. Saya ulang sekali lagi, seks jahat dah? Enggak. Tapi ketika seks di luar kebenaran, seks jadi jahat. Hubungan sesama jenis, hubungan di luar nikah, itu jadi jahat. Di dalam tabut ada tulisan, jangan ada lala lain di hadapanku. Betul gak? Di dalam tabut ada tulisan, jangan ada lala lain di hadapanku. Tapi yang terjadi di luar, Israel malah mengilahkan tabut itu. Bisa paham dah? Ini baru saya masuk ke topik utamanya. Berhala kaum percaya. Di dalam tabut ada tulisan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi luar biasanya, Israel bukan menghargai Allahnya, malah menghargai tabutnya. Itu jadi berhala. Tabut yang jadi berhala.
bukan kehadiran Tuhannya. Dia menghargai kotak emas itu. Saudara tahu Martin Luther, Bapak Reformis, dia bilang apa? Ada 10 dekalog, 10 perintah Allah, betul gak? Semuanya bermuara di nomor 1. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Itu muaranya di situ. Ketika saudara tidak menghormati orang tua, kenapa? Karena saudara tidak menghormati Tuhan. Bisa paham nggak? Ketika saudara mencuri, kenapa? Karena kau tidak menghormati Tuhan. Jadi Martin Luther bilang gini, seakan-akan bilang gini, kamu langgar firman yang lain, itu dimulai dari firman pertama yang kamu langgar. Jadi dosa apapun yang kita lakukan itu bermuara dari kepentingan diri sendiri. Kenapa? Kita menjadikan diri kita sebagai tuan. Menjadikan diri kita sebagai berhalanya. Dan kita tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang layak disembah, yang benar. Itu berhala nomor 1-nya. Makanya tadi saya bilang, kita adalah makhluk yang banyak berhala. Kita langgar yang pertama, kita akan melanggar semuanya. Sampai sini paham? Kita jadikan diri kita yang terutama, artinya kita menjadikan diri kita sebagai ilah lain. Dan kita tidak menghormati kehadiran Allah yang benar. Matius 10 ayat 35 sampai 39. Matius 10 ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Aduh, ini gak enak banget deh. Gak enak banget nih dengarnya nih. Lihat, aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Gak enak banget ini dengarnya. Tuhan datang justru memisahkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka punya potensi jadi berhala dalam dirimu. Terus Matius 10 ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Iya. Terus 36, 37. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, lihat, kalau kamu mengasihi ayah ibumu atau siapapun orang di sekitarmu lebih dari aku, engkau gak layak. Ini idolnya. Ngerti dah? Udah paham belum? Paham? Kenapa Israel kalah? Karena mereka menghormati tabut tapi tidak menghormati kehadiran Tuhan. Terus? Ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Lihat, kalau kamu mengasihi anakmu, laki-laki atau perempuan lebih dari aku, Tuhan bilang, lo gak layak di hadapan Tuhan. Waduh, kita sampai pada titik yang paling berat. Terus? Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salib. Kalau saudara tidak pernah memikul salib, saudara tidak pernah layak bagi Tuhan. Terus? Dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. 39. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan Kalau nyawanya, kamu memberhalakan nyawamu, terus ia akan kehilangan nyawa. kamu akan kehilangan nyawa. Kenapa? Karena nyawamu itu berhalamu. Keluargamu itu berhalamu. Anakmu itu berhalamu. Istrimu itu berhalamu. Tuhan datang memisahkan itu supaya apa? Tidak ada berhala di dalammu. Supaya apa? Porsinya kembali yang semula. Tuhan menjadi nomor 1. Terus?
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan memisahkan kita dari semua berhala-berhala kita atau idol-idol kita. Simak ya. Tolong simak. Berhala itu sumbernya dari mana? Dari mana? Dari mana berhala sumbernya? Dari hati kita. Dari hati kita. Bukan dari luar. Mau ada patung, mau ada apa, kita nggak bisa sembah. Kita nggak sembah. Tapi kalau hati kita mau nyembah dia, kita akan sembah dia. Berhala itu sumbernya dari hati kita. Jadi saya bilang, sorry, maaf, saya kasih tanda kutip. Hati kita itu pabrik berhala. Saya ulang ya. Hati saudara dan hati saya itu pabrik berhala. Hati-hati. Ada peribahasa Jawa berkata begini. Peribahasa Jawa berkata begini. Enemy of best thing is not a bad thing. Saya ulang sekali lagi. Orang Jawa pasti ngerti. Enemy of best thing is not a bad thing. Terjemahannya gini. Musuh dari hal-hal yang terbaik bukanlah hal buruk. Bukan yang buruk. Tapi hal-hal yang baik yang buat kita tidak cari yang terbaik. Hal-hal yang kelihatannya baik yang membuat kita tidak cari yang terbaik. Enemy of best thing is not a bad things. Musuh dari hal-hal terbaik bukanlah buruk, tapi hal yang baik yang membuat kita tidak cari yang terbaik. Kita ubah hal-hal yang baik, kita ubah hal-hal yang baik. Yang terbaik yaitu Tuhan, kita ubah yang terbaik yaitu Tuhan. Dengan yang namanya istri, anak, teman, pergaulan, handphone, semua yang bisa memuaskan kita. Kita ubah itu. Kita ubah Tuhan dengan itu. Dan sorry, maaf, tolong simak. Kadang iblis menyamarkan sehingga saudara tidak menyadari itu. Betul gak sih? Sekali lagi saya bilang, kadang iblis menyamarkan supaya saudara tidak menyadari itu. Mau ke gereja, tidur, malas, bangun siang. Benar gak? Benar gak? Berhalanya siapa? Tidur, berhalanya diri kita. Jadi kalau saudara mau ibadah, waduh chosen jam 10 lewat seperempat, saudara tidur bentar, saudara bilang, berhala nih, bangun buru-buru. Saudara mau bikin dosa, saudara ingat, berhala nih, stop. Paham gak sih? Paham ya? Kita ganti wujud Tuhan dengan wujud istri, suami, anak, rumah tangga sebagai berhala kita. Lihat ya. Kadang kita menjadikan pekerjaan juga sebagai berhala. Pekerjaan sebagai berhala. Akhirnya kita nggak memilih Tuhan yang terbaik. Kita menganggap pekerjaan kita yang terbaik. Kita menganggap istri kita yang terbaik. Kenapa? Istri gua bisa memuaskan gua. Istri gua lebih mengerti gua daripada Tuhan. Teman-teman gua bisa nolong gua, Tuhan gak bisa nolong gua. Kita menyingkirkan Tuhan yang terbaik dengan hal-hal yang terlihat baik. Ini makanya sekali lagi saya ulang pepatah Jawa, enemy of best thing is not a bad things. Oke? Ngerti gak sampai sini? Semakin sesuatu memuaskan saudara dan saya,
Semakin sesuatu memuaskan saudara dan saya, semakin besar potensinya jadi berhala. Semakin sesuatu memuaskan saudara dan saya, semakin besar potensinya untuk jadi berhala. Kalau duit bisa memuaskanmu, duit jadi berhalamu. Engkau akan gila-gilaan cari duit. Cari duit, cari duit, cari duit, sampai gak ada waktu untuk cari Tuhan. Lu mati gak bawa duit. Betul gak? Cari duit sampai mati. Begitu mati gak bawa duit. Saya bilang, lu dipermainin setan lu. Betul gak sih? Nih ya, dulu ada yang namanya pengorbanan anak. Pengorbanan anak, lihat ya, pengorbanan anak gimana? Ini anak disembelih, dibuang ke kawah gunung. Itu orang dulu melakukan itu. Tahu ya? Pernah lihat? Untung gak jadi korban. Dulu ada terjadi itu. Dulu ada terjadi itu. Sekarang masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih. Gimana caranya? Orang tua nggak peduli sama anak, cari duit aja. Nggak peduli. Yang penting gue cukupin semua kebutuhannya. Dia mau handphone, ganti handphone, gue kasih. Dia mau pulsa, gue kasih. Dia mau apa, gue kasih. Itu ngecekokin racun ke anak. Saya ulang, nyekokin racun ke anak. Dan itu berhala. Paham gak sih? Nih guru-guru nih, guru-guru. Lihat, anak-anak banyak berhala ya. Berani gak ngomong sama orang tua murid? Enggak kan? Iya, lihat ya. Sekarang tidak ada yang namanya child sacrifice. Seperti itu lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Cari duit, nggak pusing sama anak-anak. Berhalain pekerjaan sampai-sampai tidak peduli sama keluarga. Kita menjadikan anak, kita menyajikan anak dengan segala kebutuhan. Tanpa sadar, anak ini nggak lagi nyembah Tuhan. Tapi nyembah bapaknya, nyembah mamanya, nyembah duitnya. Akhirnya anak ini jadi materialistis. Bisa ngerti sampai sini? Nah sekarang banyak orang nyembah Tuhan juga dengan merchandise. Bisa paham gak? Merchandise. Nyembah Tuhan dengan merchandise. Ini berhala bukan? Berhala ya? Ya. Pakai bendera, pakai pedang, pakai ini, mau perang mesti ambil ini, mesti pakai ini, tulisan begini. Merchandise. Akhirnya itu menjadi berhala. Bisa paham gak? Bisa paham? Ya. Tuhan bilang sama kita di Yohanes 4 ayat 24, menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Tuhan gak jauh yang harus dihampiri pakai sesajen. Gak usah, Tuhan gak jauh harus dihampiri dengan sesajen. Misalnya, kalau mau datang ke Tuhan, itu pakai 2 siung bawang putih, diikat pakai tali, ditaruh di jari, letak. Kalau mau datang ke Tuhan dengan cara begitu, gak bisa. Gak bisa kita menghampiri Tuhan dengan cara-cara yang aneh-aneh seperti itu. Tuhan mau hampiri Tuhan, dia ada di dalam kita loh. Kita cuma cukup lipat tangan, tutup mata. Kita bilang, Yesus. Dia langsung bilang, ya nak. Dia ada di dalam kita. Berapa dari kita menghargai kehadirannya di dalam kita? Saya tanya, Lin, kamu sadar nggak Tuhan ada dalam kamu? Kalau kita sadar Tuhan ada dalam kita, seharusnya kita nggak semena-mena sama hidup ini.
Seharusnya kita udah lebih hati-hati untuk menjalani hidup ini. Kenapa? Karena ada keberadaan Tuhan di dalam hidup kita dan kita tidak mau menjadikan diri kita sebagai berhalanya. Saat orang berdosa dan simpan berhala-berhala, menyimpan dosa itu, tanpa disadari kemuliaannya dirampas. Saudara bisa lihat di tadi ayat 19 sampai 22. Apa yang terjadi berikutnya? Apa yang terjadi berikutnya? Kita bisa lihat di 1 Samuel 5 ayat keempat. 1 Samuel 5 ayat keempat, sebentar lagi kita selesai. 1 Samuel 5 ayat 4. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah Jadi, di hadapan tabut Tuhan. Tabut ini ditaruh di kuil. Kuil tempat berhalanya orang Filistin. Filistin itu punya beberapa dewa, tapi yang paling disembah itu dewa Dagon. Dagon itu dewa kesuburan. Dagon itu dewa kesuburan. Tapi lihat, waktu tabut itu disejajarkan dengan Dagon, Dagon jatuh, kepalanya sampai ke tanah. Terus? Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Lihat, pertama Dagon kepalanya jatuh ke tanah, tapi nggak pecah. Diangkat lagi, jatuh lagi, kepalanya pecah, tangannya patah. Lihat ya, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita sering pilih yang salah. Kenapa? Karena kita menjadikan diri kita berhala. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita tetap bela yang salah. Kenapa? Karena kita menjadikan diri kita berhala. Paham gak? Ya, coba lihat. Begitu anak kita yang dilukai, kita ngamuknya luar biasa. Kenapa? Karena itu berhala. Coba lu tempatin Tuhan di atas segala-galanya. Kita akan lebih free. Kita akan berpikiran sehat dalam segala hal. Bisa paham gak sih sampai sini? Paham? Sekali lagi saya bilang, apapun yang bisa memuaskan dirimu, itu punya potensi jadi berhala di dalam kita. Lihat, Allah hancurin berhala Israel, yaitu tabut. Berhala Israel apa? Tabut. Tuhan bikin sepertinya tidak ada daya di situ. Kenapa? Karena dia sudah memberhalakan tabut itu. Tapi begitu tabut ini dibawa ke Filistin, Tuhan hancurin berhala Filistin dengan tabut itu. Ini satu perkara yang luar biasa. Berapa banyak dari kita menyadari kalau di dalam kita masih begitu banyak berhala. Sekali lagi saya ulang, hati kita itu pabrik berhala nomor 1. Siapapun yang bisa mencintai kita, kita bisa angkat dia kayak dewa. Betul gak? Pokoknya kalau bini gue mah, waduh perfect, gak ada salahnya. Top, gak ada salahnya. Yang lain salah semua. Tanpa sadar, saya menjadikan dia berhala saya, walaupun saya tidak nyembah dia. Paham gak? Ketika saya bilang, wah Chosen itu paling hebat, saya menjadikan Chosen itu berhala saya. Tahu gak? Kemuliaan Allah gak ada di sini. Kalau saya menjadikan Chosen itu berhala. Chosen itu komponen kecil di kerajaan Allah. Sekali lagi, komponen kecil di hadapan Allah. Tapi biarlah komponen kecil ini melakukan perkara-perkara yang besar di bagi Allah. Singkat cerita, saya udah kelamaan nih, takut kelamaan.
Singkat cerita begini nih. Saudara bisa buka nanti di 1 Samuel 5 ayat 5 sampai 12. Saudara catat aja. Jadi orang Filistin ini kebingungan. Gimana nih ceritanya nih? Kok jadi Dagon jadi begini? Dibawalah ini ke tabut ini dibawa ke satu kota. Lupa saya namanya apa. Akhirnya terjadi apa? Tumor. Di kota itu jadi tumor. Banyak orang kena tumor di kota itu. Dibawa lagi ke kota lain kena tumor lagi. Banyak orang kena tumor. Nah, kalau di Alkitab kita disebut borok. Borok, betul ya? Borok ya. Tapi itu bahasa Inggrisnya itu tumor. Sebenarnya itu tumor. Jadi tumor. Akhirnya dibawa ke kota lain. Muncul tikus makan manusia. Orang Filistin bingung, puyeng dia. Gimana nih caranya nih? Oh udah, ini barang-barang ini bawa pergi dari sini. Dibawa pergi. Tapi dia bilang, gue mau lihat, benar gak Tuhan itu benar? Tuhannya orang Israel. Gimana caranya? Ditaruh di atas kereta, pakai 2 lembu yang lagi menyusui. Ditarik sama 2 lembu yang lagi menyusui. Kalau kita pikir pakai otak sadar kita, kalau 2 lembu lagi menyusui ini disuruh pergi ke wilayah Israel, apa yang mereka lakukan? Mereka pasti pulang cari anaknya. Betul gak? Tapi luar biasanya, tabut ini dibawa dengan 2 lembu yang menyusui, dan luar biasanya tabut ini bisa sampai ke Israel. Tapi mereka bilang gini, udah kita buang sial. Buang sialnya seperti apa? Kasih orang Israel 5 emas berbentuk tumor. Waduh, kalau saudara dikasih emas berbentuk tumor mau gak? Mau ya. Kasih 5 emas berbentuk tumor sama 5 emas berbentuk tikus. Kasih. Buang sial katanya, buang sial. Sampai hari ini orang masih bilang buang sial kok. Kenapa? Itu ajaran aneh itu, ajaran orang Filistin. Dari dulu udah ada begitu-begitu. Kita bisa lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah begitu orang tabut ini dibawa ke Israel, tulahnya stop semua di Filistin. Dan luar biasanya, 2 lembu betina menyusui ini bisa bawa tabut itu sampai ke Israel. Kenapa? Karena Tuhan ada di situ. Terus luar biasanya lagi, orang Israel begitu senangnya ngelihat tabut itu datang, dia langsung ngelongok, ada apa? Dia buka ke dalam. Matilah 70 orang. Euforia mereka ngelihat tabut, mereka buka ngelongok ke dalam, 70 orang mati. Kenapa begitu? Tabut ini bicara soal Yesus. Firman Tuhan bilang, tidak seorang pun datang kepada Allah tanpa kekudusan. Kalau lu gak bener hidupnya, jangan harap lu ketemu Allah. Mati iya 70 orang itu. Lihat ya, kita gak bisa ngelihat ke dalamnya Allah tanpa lewat Yesus yang adalah kasih karunia. Dan hanya Yesus yang mampu membawa saudara pada tingkat kekudusan yang sempurna. Oleh sebab itu saya bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Kasihi Dia, nomor 1. Baru kasih sesamamu. Jangan mau dipermainin iblis. Kasih sesamamu dulu, baru kasih Tuhan Allahmu. Amin. Tuhan berkati. Saya berharap semua di sini nyimak dan semua bisa ngerti. Amin. Ngerti tidak? Jelas gak? Jelas. Seperti cerita ya hari ini, tapi puji Tuhan kita semua belajar menyingkirkan semua berhala di dalam diri kita. Hati-hati
Hati-hati, hati kita itu pabrik berhala. Hati-hati, kita nggak perlu datang ke Tuhan dengan merchandise. Kita cukup lipat tangan, tutup mata, hampiri Tuhan, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin.